Hujan deras turun tanpa henti, membasahi jalan-jalan kecil kota tua yang sepi. Lampu jalan memantulkan genangan air seperti cermin retak. Adnan turun dari bus terakhir malam itu, membawa ransel yang berat di punggung. Udara dingin menusuk kulitnya, dan setiap napas keluar dalam kepulan tipis. Kota ini terasa asing. Seolah semua kehidupan sudah lama pergi. Ia berjalan menyusuri trotoar yang licin, melewati deretan toko tua. Papan namanya pudar, jendelanya berdebu, beberapa retak seperti sudah bertahun-tahun tak ada yang memperbaiki. Dari kejauhan, ia melihat seorang lelaki tua duduk di bangku depan toko rokok. "Permisi, Pak. Ada penginapan di sekitar sini?" tanya Adnan. Lelaki itu menatapnya lama, matanya keruh. "Kalau kau pintar, kau terus saja berjalan sampai keluar kota." Lalu ia menoleh, pura-pura sibuk dengan rokoknya. Adnan mengernyit, tapi hujan semakin deras. Saat itulah ia melihat papan nama tua, hurufnya nyaris tak terbaca, Silver Pines Hotel. Lampunya berkedip pelan, sebagian huruf hilang. Bangunannya tinggi dan kusam, catnya mengelupas, dan pintu kayunya berderit keras saat dibuka. Di dalam, udara lebih dingin daripada di luar. Lobi hotel remang, lampunya berdengung seperti mau mati. Seorang pria tua di balik meja resepsionis menatap Adnan tanpa senyum. "Satu malam?" tanyanya datar. Adnan mengangguk. Tanpa banyak bicara, pria itu mengeluarkan kunci besi tua, berat dan dingin, dengan gantungan kuningan bertuliskan 13. "Ujung lorong," katanya, matanya tidak pernah lepas dari wajah Adnan. Lorong itu panjang dan sempit. Karpetnya tipis, warnanya pudar, wallpaper terkelupas seperti kulit terbakar. Lampu-lampu gantung bergoyang pelan meski tak ada angin. Pintu kamar 13 memiliki bekas goresan dalam di sekitar kunci. Bekas yang aneh, seperti seseorang mencoba keluar dengan paksa. Begitu masuk, aroma lembab dan besi memenuhi hidungnya. Udara dingin menusuk tulang, membuatnya merapatkan jaket. Ia menyalakan lampu meja, tapi bohlamnya berkelip. Spray di tempat tidur tampak rapi, tapi menguning seperti tak pernah diganti. Di dinding, dekat lemari kayu tua, ada bekas goresan tak beraturan, seolah kuku menembus ket dan kayu. Sekitar pukul 11 malam, Adnan mencoba tidur. Tapi suara jam tua di dinding berdetak terlalu keras. Pukul 1 dini hari, ia terbangun oleh bunyi tetesan air. Ia memeriksa kamar mandi, kering. Saat ia kembali ke tempat tidur, ia melihat sesuatu di cermin lemari. Siluet samar berdiri di sudut ruangan, tapi ketika ia menoleh, tidak ada siapa-siapa. Pukul 2 lewat sedikit, langkah kaki terdengar di lorong. Lambat. Berat. Makin dekat. Berhenti tepat di depan pintunya. Gagang pintu berputar sedikit, lalu berhenti. Sunyi. Kemudian sebuah bisikan, tipis namun jelas, "Kau tidak seharusnya di sini." Jantungnya berdebar. Ia mencoba menelepon resepsionis, tapi telepon mati. Ponselnya tak ada sinyal. Ia keluar ke lorong, kosong. Tapi bau asap tipis tercium di udara. Ia berjalan ke ujung lorong, menuruni tangga, dan menemukan lobi kosong. Jam kakek di sudut berdentang 3 kali, tapi dentangnya terdengar seperti di dalam air. Ia memutuskan keluar. Hujan semakin deras, tapi saat menoleh, hotel itu hilang. Yang ada hanya lapangan kosong, penuh rerumputan liar. Tak ada papan nama, tak ada bangunan, hanya gelap. Lampu kendaraan muncul dari kabut. Sebuah taksi berhenti. Sopir menatapnya lama sebelum berkata, "Kau terlihat tersesat. Naiklah." Di dalam mobil, Adnan menceritakan semuanya. Sopir menegang. Tempat itu terbakar 40 tahun lalu. Api mulai dari kamar 13. Mereka bilang, tidak ada yang keluar. Bahkan anak kecil itu. Adnan merogoh sakunya. Kunci kamar 13 masih di sana, tapi hangus, bengkok, dan berkarat, seolah diambil dari puing kebakaran. Sopir menatapnya lewat kaca spion. "Buang. Sekarang. Atau dia akan menemukanmu lagi." Adnan membuka kaca jendela dan melempar kunci itu ke kegelapan. Namun ketika ia menatap tangannya lagi, kunci itu masih ada. Sopir tidak berkata apa-apa, hanya menambah kecepatan. Di luar, kabut tebal menelan jalanan. Lalu, di kejauhan, di balik kabut,
Papan nama Silver Pines Hotel berkedip. Pelan. Menunggu.